Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Visip yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam rangka melakukan kajian Ramadan. Ini seingat saya pertemuan yang kelima hari ini, ya. Yang kemarin itu yang keempat. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan tentang ar-roja. Di hari Selasa kemarin kan kita membahas tentang al-khauf minallah, takut kepada Allah. Nah sekarang ar-roja. Ar-roja itu bahasa kitanya harapan, berharap, ya. Ar-roja. Kalau kemarin takut, sekarang kita berharap. Tapi berharapnya tentu saja berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Al-Qur'an dan hadis banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang berharap. Ya. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218, ya. Qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hajaru, melakukan hijrah, wajahadu yang berjuang, bermujahadah di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Ar-roja yarju, roja yarju, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha pengampun juga Maha penyayang. Itu dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang lainnya, saya bacakan satu saja. Nah, sekarang di dalam hadis, ya. Misalnya an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin fahuwa indahu fawqal arsy. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Nah ini redaksi ya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ini dalam hadis ini ada kalimat Allah bahwa sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan marahku. Nah kita kan berharap kepada Allah itu berharap apanya? Tentu saja berharap kepada rahmat Allah. Rahmat itu dari rohima yarhamu, artinya kasih sayang. Kan Allah Maha Rahman, Maha Rohim, ya. Rahmah itu artinya kasih sayang. Nah, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia, bahkan ya di sini disebutkan bahwa rahmat Allah itu bisa mengalahkan marahnya. Jadi sebenarnya kita sebagai orang Islam itu sangat disayang banget. Kita perlu bersyukur banget, ya, bahwa Allah itu akan memberikan rasa sayangnya, akan memberikan rasa rasa rahmatnya, rasa sayangnya kepada kita semua. Bahkan kalau kita melakukan kesalahan pun sampai Allah murka, Allah ghadab, tapi tentu ada syaratnya ya. Syaratnya kalau kita bertaubat dan taubatnya taubat nasuha, maka rahmat Allah akan mengalahkan marahnya. Dan semua dosa seperti kita ketahui akan diampuni oleh Allah. Cuma satu yang gak diampuni. Apa itu? Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, syirik. Ya. Jadi kalau yang lain-lainnya kita punya dosa besar kecil akan diampuni oleh Allah, tapi syirik tidak. Asyirku, karena syirik itu menduakan. Ya. Asyirku itu kan asroka, artinya menyertakan sesuatu, seseorang selain Allah. Kan tentu Allah tidak mau kita menyertakan sesuatu ya pada posisi Allah untuk disembah. Kita bandingkan misalnya di satu perusahaan ada seorang bos. Nah kita sebagai anak buah, ya kita menempatkan orang lain selain bos di tempat si bos. Kira-kira bos yang asli marah nggak? Marah kan? Apalagi
kita menempatkan sesuatu pada posisi Allah lalu kita sembah. Zaman Quraisy berhala, ya kan? Berhala disembah. Atau matahari, Majusi kan matahari. Atau pohon-pohon dan lain sebagainya. Pasti Allah marah karena kita menduakan. Tapi selain itu, ya, Allah berjanji bahwa semua dosa akan diampuni. Karena itu, inna rahmati taghlibu ghadabi. Ya, jadi rahmatku akan mengalahkan murkaku. Dalam hadis yang lain, wa an Umar bin Khattab qala, ini dari Umar bin Khattab ya, Khalifah Umar bin Khattab, qadima 'alan nabi sabiyun. Qadima 'alan nabi sabiyun. Jadi pada saat itu datang kepada Nabi serombongan tawanan perang. Ada tawanan perang, ada beberapa orang berarti ya. Fa idza imra'atun minas sabyi tahlubu sadiyaha tasqi. Nah, di antara tawanan perang itu ada seorang perempuan ya, yang dia mencari-cari anaknya yang masih menyusui, berarti anaknya masih kecil. Dia mungkin anaknya gimana gitu, dia cari-cari, mana anak saya gitu. Id wajadat sobiyan fi sabyi akhadatu falsaqatu bi batniha wa ardoathu. Nah, ketika dia kemudian menemukan anaknya itu, ya, yang masih kecil itu di antara tawanan perang itu, segera dia ambil anak itu lalu dia dekap ke dalam perutnya, falsaqatu bi batniha, artinya didekap ke perutnya, lalu wa ardoathu, dan dia susui. Yang namanya masih anak kecil ya, disusui. Nabi melihat, faqalan nabiyyu, Nabi bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, atarauna hadhi torihatan waladaha finnar. Ini Nabi bertanya, menguji para sahabat, wahai para sahabat, kalian lihat kan, ini tawanan ibu-ibu menyusui anaknya. Ini menurut kalian, apakah ibu ini rela melemparkan anaknya ke api neraka atau ke dalam api? Atarona hadhi torihatan waladaha finnar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah ibu ini yang menyusui ini rela melemparkan anaknya ke api? Kira-kira jawabannya rela nggak? Nggak ya? Kulna, kami menjawab, para sahabat menjawab, la. Wahiyat takdiru ala an la tatrahu. Ya. Si perempuan ini bisa untuk tidak melemparkannya. Artinya bisa mencegahnya, bisa melakukan sesuatu. Pasti dia tidak akan rela melemparkan anaknya ke api atau api neraka. Faqala, Nabi bersabda, ya, Allah arham bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ya. Allah lebih sayang ya, kepada hambanya dibandingkan sayangnya ibu ini kepada anaknya yang disusuinya. Jadi, ya, rasa sayang, rahmat Allah kepada kita semua sebagai hamba dibandingkan dengan rasa sayangnya ibu-ibu terhadap anaknya, itu masih sayang Allah terhadap kita. Ini saking sayangnya Allah kepada kita. Maka jangan sia-siakan. Jadi, Allah sudah begitu, dan ini Nabi yang bersabda ya, Allah begitu sangat terbuka, sangat sayang kepada kita, bahkan dibandingkan dengan sayangnya ibu pada anak masih kalah. Padahal kita tahu tidak ada seseorang yang mungkin di dunia ya melebihi sayangnya seorang ibu pada anak. Kita lihat seorang ibu ya, dari anaknya sampai kecil, dari kecil sampai dewasa pun bagi ibu kan tetap anak. Dan apapun yang dilakukan oleh anak, biasanya ibu tidak pernah sampai kemudian membencinya setengah mati. Ibu ya, katakanlah sampai anaknya menyakiti pun ibu tetap akan sayang. Ya. Saking sayangnya kepada anak. Ya. Tapi dibandingkan Allah, dibandingkan rahmat Allah, maka sayangnya ibu itu masih kalah. Ini menunjukkan betapa besarnya rahmat Allah kepada kita semua.